Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023. Pada hari ini, saya akan bicara dengan tema membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid. Saya ulangi. Pada hari ini, saya akan bicara dengan tema membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid. Mari kita mulai. Membaca Al-Quran membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid. Kita lihat hadis Sunan An-Nasai nomor 378, kitab haid dan istihadoh. Membaca Al-Quran dan kepalanya di pangkuan istri yang sedang haid. Membaca Al-Quran dan kepalanya di pangkuan istri yang haid. Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Huzir. Lafaznya dari dia, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari ibunya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pangkuan salah satu dari kami istri-istri Nabi yang sedang haid, sementara beliau membaca Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pangkuan salah satu dari kami istri-istri Nabi yang sedang haid, sementara beliau membaca Al-Quran. Ini keterangan dari saya, John Pakpahan. Ini penjelasan dari saya, John Pakpahan. Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di pangkuan salah satu dari kami istri-istri Nabi yang sedang haid, sementara beliau membaca Al-Quran. Jadi jelas sekali terlihat bahwa Muhammad SAW bebas melanggar aturan Al-Quran. Saya ulangi. Jadi jelas sekali terlihat bahwa Muhammad SAW bebas melanggar aturan Al-Quran. Saya ulangi. Jadi jelas sekali terlihat bahwa Muhammad SAW bebas melanggar aturan Al-Quran. Kita buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 222, tafsir surat Al-Baqarah ayat 222, tafsir Al-Muwassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, yaitu darah yang mengalir dari kaum wanita secara alami pada waktu tertentu. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, itu adalah kotoran yang menjijikkan, yang memudaratkan bagi orang yang mencampurinya. Maka jauhilah untuk mencampuri istri-istri selama masa haid, sampai darah itu berhenti. Maka apabila darah tersebut telah berhenti dan istri-istri telah mandi janabat, maka campurilah mereka pada tempat yang Allah halalkan bagi kalian, yaitu melalui kemaluan, bukan lewat dubur. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak beristighfar dan bertobat, dan menyukai hamba-hamba yang mensucikan diri dengan menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Jadi Al-Quran memerintahkan untuk menjauhi orang yang sedang haid. Maka jauhilah untuk mencampuri istri-istri selama masa haid. Al-Quran mengatakan, jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sedangkan Muhammad membaca Al-Quran sambil dipangku istrinya yang sedang haid. Jadi jelas terlihat buat saya Muhammad bebas
melanggar aturan Al-Quran. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.